Kak ngeblank sorry. This time I want you like it's my. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Indri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Asuransi Karya. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa atau mahasiswi dari UNES dan UINSUM. Oke, langsung aja silakan. Halo Kak, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Sofi dari semester 2. Kakak, perkenalan saya. Saya Fitria Ningrum Burmane dari semester 8, jurusan PAI. Kakak, plagiarisme itu apa dan kenapa ini dianggap sebagai masalah serius Kak di dunia akademik? Kenapa plagiarisme dianggap masalah yang serius? Itu yang pertama, kalau misalnya kita melakukan plagiarisme terhadap satu topik misalnya, itu sama dengan kita mengerjakan sesuatu hal tidak real dari hasil pekerjaan kita. Misal kamu mengutip dari satu jurnal, kemudian kamu bulat-bulat ambil, itu kan jelas kamu melanggar hak cipta dari si pembuat jurnalnya. Jadi ya itu tidak baik untuk dilakukan. Gimana sih Kak membedakan antara mengutip dengan yang sumber yang benar dan plagiarisme? Kalau cara mengutip sumber yang benar itu ketika kita mengutip, kita melakukan parafrase. Tahu parafrase kan? Itu jadi kayak kita membaca, kemudian kita menyimpulkan dengan kalimat kita sendiri. Kalau plagiarisme, kamu ambil bulat-bulat apa yang ada di dalam karya tulis tersebut. Apakah Kakak punya pengalaman sendiri atau melihat kasus plagiarisme di lingkungan akademik Kak? Kalau kakak nggak punya kasus seperti itu, cuman ada teman kakak waktu adalah salah satu mata kuliah itu, jadi kami disuruh ngecek plagiarisme. Kebetulan ketahuan banget nih dia dapat plagiarisme sekitar 75%. Artinya kan itu angka yang cukup besar bahwa dia melakukan plagiat, bukan hasil kerja bukan mengerjakan tugas itu dengan hasil pemikiran dia sendiri. Jadi ya kakak nggak ada pengalaman, tapi pernah lihat. Gimana cara cara mencegahnya dan mendeteksi kan plagiarisme? Kalau cara mencegahnya ya, yang pertama kalau misalnya mengerjakan satu tugas itu biasanya kalau kita mau ambil kutipan, itu kakak baca dulu kutipannya, kemudian kakak pindahkan dengan bahasa kakak sendiri. Jadi ketika kita mengutip satu buku nih, menurut bapak ini gitu, kan kita nggak bisa nih ambil bulat-bulat, itu namanya kita plagiat dong. Jadi kita tuliskan kembali menggunakan bahasa kita. Kalau misalnya bagaimana tadi apa? Mendeteksi itu biasanya ada aplikasinya tuh dari Turnitin ya. Oh iya. Nah, dari Turnitin. Jadi di situ kita tahu nih seberapa besar plagiasi yang kita lakukan. Kalau misalnya terlalu banyak atau parafrase yang kita lakukan terlalu banyak juga, plagiasinya bisa kita turunin gitu. Jadi intinya parafrase. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak? Boleh, saya Lastri Sihotang. Aku Liana Ibaho. Saya mau ngasih pertanyaan gitu Kak tentang plagiarisme. Menurut Kakak peran teknologi dalam mengurangi kasus plagiarisme gimana Kak? Teknologi itu biasanya kan diciptakan ya untuk mempermudah mahasiswa, mempermudah semua kalangan. Nah, dalam hal ini menurut saya teknologi ada banyak teknologi, salah satunya itu Turnitin untuk mengecek sejauh mana atau seberapa banyak kita melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Jadi dengan mengetahui apakah banyak atau tidaknya kita melakukan plagiarisme, kita bisa tahu cara untuk mengurangi plagiasi tadi, yaitu dengan parafrase sendiri. Itu sih kalau dari aku. Gimana respon Kakak jika menemukan seseorang yang melakukan plagiarisme atau proyek karya yang Kakak buat? Tentang plagiarisme, mungkin belakangan ini kita ada lihat ya, ada di mana mahasiswa yang udah wisuda dia melakukan ciplak atau plagiarismenya itu hampir keseluruhan mengambil karya orang lain. Padahal kan kakak ini udah wisuda ya, seharusnya kan kalau hasil karya kita itu ya harus asli dari kita dong, atau ya setidaknya plagiarismenya itu entah 20 atau ke 30% lah. Nah, si kakak ini disampaikan di dalam berita itu nyampe ke 80%.
Nah dari situ kan kita bisa tahu, seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa melakukan yang namanya parafrase, entah itu dengan mengganti sinonimnya atau mempasifkan kalimatnya. Jadi seminimal mungkin jangan sampai mengambil karya orang lain lah. Dan kita sendiri juga harus belajar dari orang-orang seperti itu. Jangan sampai karena kecerobohan kita yang menciplak karya tulis orang lain, itu akan merugikan kita di masa yang akan datang. Menurut kakak nih, apa dampak dari plagiarisme baik bagi orang yang melakukan plagiarisme sendiri ini ataupun komunitas gitu? Nah, kalau menurut saya dampak, kalau berbicara dampak itu pasti ada dua hal ya, mungkin positif sama negatifnya. Tapi kalau saya pikir dampak yang untuk bagi pelaku plagiarisme ini, seperti yang dikatakan sebelumnya, mungkin itu akan mempengaruhi orangnya atau personalnya di masa yang akan datang. Misalnya kalau individu melakukan plagiarisme dalam suatu karya, misal kayak skripsi ataupun jurnal ataupun artikel lainnya lah gitu, itu akan mempengaruhi personal branding kita. Karena kan di masa sekarang, di masa kini, kalau kita untuk melakukan ataupun melamar di dunia pekerjaan, itu akan ada jejak digitalnya gitu. Nah itu akan mempengaruhi kita. Nah untuk yang melakukan plagiarisme baik dari kelompok ataupun individu, saya pikir ya bagi mereka itu berdampak positif ya, mungkin menghasilkan benefit yang biasa dilakukan untuk buka Turnitin lah bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau turunkan Turnitin gitu. Cuman saya pikir perlakuan mereka ataupun tindakan mereka itu akan sangat merugikan individu lainnya, yang dimana ketika suatu individu melakukan sebuah karya, pasti mereka mengeluarkan energi ataupun usaha yang totalitas, tapi dengan ego suatu komunitas ataupun individu melakukan plagiarisme itu sangat merugikan pihak yang bersangkutan. Itu aja sih. Kakak percaya nggak ada alasan yang membenarkan tindakan plagiarisme dalam situasi tertentu, Kak? Kalau saya berpendapat plagiarisme itu nggak ada alasan untuk membenarkan. Bagi pribadi saya, kenapa? Karena namanya plagiarisme itu mungkin ada kriteria ataupun kayak ketentuan-ketentuan. Contoh kecilnya misalnya kalau dalam penyusunan skripsi diperbolehkan misalnya 20% gitu kan. Tapi untuk yang secara full itu nggak ada yang membenarkan. Karena sebagai individu, sebagai mahasiswa ataupun sebagai apapun, itu kita diciptakan untuk punya karya masing-masing, punya penemuan masing-masing. Berarti kalau untuk plagiarisme saya pikir itu untuk orang-orang yang nggak mau berusaha sih, untuk orang-orang yang mau proses instan, nggak mau berjuang dulu. Apa langkah-langkah yang dapat diambil gitu, Kak, sama organisasi untuk meningkatkan kesadaran plagiarisme? Kalau untuk pertanyaan yang ini sih Kak, saya kurang bisa kasih langkah-langkah ataupun kayak metode gitu ya, karena saya nggak di dalam. Cuman kalau untuk kesadaran, saya pikir itu kembali ke personal kita masing-masing. Kita sebagai orang yang berpendidikan, saya pikir orang-orang yang melakukan plagiarisme itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu. Saya pikir itu kembali ke pribadi mereka. Kalau selama kita menjadi orang yang berpendidikan, saya pikir bukan hanya berilmu, bukan hanya punya pengetahuan, tapi kita juga punya harus moral, akhlak. Nah itu yang akan buat kita sadar kalau tindakan yang kita lakukan itu merugikan orang lain atau tidak. Dan terakhir, Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang pentingnya integritas? Pentingnya integritas itu, kalau saya pikir itu pentingnya gimana ya, integritas itu kan kayak, kalau saya pikir itu kayak sebuah prinsip dalam pribadinya seseorang. Kalau dia sudah punya prinsip, kalau tentang plagiarisme ini, saya pikir nggak semua orang melakukan ini. Ada beberapa orang yang punya prinsip atau integritas tidak akan melakukan, karena mungkin tadi Kak ngeblank, sorry. Kalau saya berpendapat tentang integritas, itu saya pikir setiap individu pasti punya prinsip-prinsip dalam hidupnya. Nah integritas ini kan berbicara prinsip yang kita pegang gitu. Terkait tadi tentang plagiarisme ini, kalau saya pribadi,
saya punya prinsip yang saya pegang, kalau hal itu merugikan orang lain ataupun ya merusak karya orang lain dan hanya menguntungkan pribadi saya, mungkin saya akan berpikir 2 kali untuk melakukan ini atau bahkan untuk tidaklah melakukan ini. Itu sih kayak integritas ataupun prinsip yang saya pegang.